Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan pembahasan yang sama, yaitu bersih itu sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai hadas besar. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Kita mulai ya. Sudah ada yang tahu apa itu hadas besar? Baik, untuk materi selanjutnya kita simak penjelasan berikut ini ya. Perhatikan dengan baik. B. Hadas besar. Pertama, pengertian hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Mandi janabat disebut mandi besar atau mandi junub. Mandi janabat adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah mandi janabat terdapat dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junaban fatahharu. Artinya, jika kamu junub, maka mandilah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. 2. Ketentuan bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi janabat. Mandi janabat dilakukan karena perintah Allah. Jika mandi janabat tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah-ibadah yang dilakukan seperti sholat, tawaf, dan yang lainnya. Dalam melakukan mandi janabat ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui. Di antara ketentuan mandi janabat adalah rukun dan sunnah mandi janabat. A. Rukun mandi janabat. Rukun mandi janabat ada 2 macam, yaitu pertama niat. Niat mandi boleh di dalam hati dan boleh diucapkan secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslal janabati li rab'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi janabat atau wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. 2. Menyiram air ke seluruh anggota tubuh. Dalam mandi janabat, seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah terkena air, termasuk sela-sela kuku, jari, dan sela-sela kuping. B. Sunnah mandi janabat. Di antara sunnah mandi janabat adalah sebagai berikut. Pertama, membaca basmalah. Kedua, membersihkan atau membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan. Ketiga, menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit. Keempat, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Kelima, menyela-nyela rambut dan jari. Keenam, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. C. Hal-hal terlarang bagi orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan hal-hal berikut. Pertama, salat. Baik salat fardu, salat sunnah, maupun salat jenazah. 2. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah. 3. Memegang mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. 4. Puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah, yaitu bagi wanita yang haid dan nifas. 5. Menetap di masjid atau i'tikaf. 3. Tata cara bersuci dari hadas besar. Sebagai anak muslim, kamu harus mengetahui tata cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi janabat. Cara mandinya adalah dengan menyiram air ke seluruh anggota tubuh, yaitu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bagi perempuan dan laki-laki yang sudah balik atau sudah dewasa, harus mengerti tata cara mandi janabat.
Perhatikan beberapa langkah yang harus diketahui dalam mandi janabat berikut. A. Berniat melakukan mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. B. Menggunakan air yang suci dan mensucikan, seperti air yang keluar langsung dari keran. C. Menyesuaikan dengan rukun mandi janabat. D. Menyempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi janabat. C. Tayamum. Pertama, pengertian tayamum. Tayamum artinya bersuci dengan cara mengusap tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau janabat. Tayamum sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena ada halangan. Jadi, orang yang berhadas kecil atau besar, jika tidak ada air atau berhalangan untuk menggunakan air, maka bisa bersuci dengan cara tayamum. Di antara halangan yang membolehkan orang melakukan tayamum adalah sebagai berikut. A. Tidak ada air. Sudah berusaha mencari air, mencari dimanapun, tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk, maka diperbolehkan tayamum. B. Sakit. Jika seseorang sakit, ketika ia menggunakan air, sakitnya semakin parah, maka dibolehkan untuk tayamum. C. Dalam perjalanan, di mana dalam perjalanan tersebut tidak sama sekali dijumpai air, maka diperbolehkan untuk tayamum. 2. Ketentuan tayamum. Dalam melakukan tayamum, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati. Di antara ketentuan yang harus diperhatikan adalah rukun tayamum dan syarat sah tayamum. A. Rukun tayamum. Tayamum mempunyai beberapa rukun, yaitu: pertama, niat. Orang yang melakukan tayamum hendaknya berniat akan melakukan salat, bukan untuk menghilangkan hadas. Sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Tayamum hanya boleh dilakukan ketika darurat saja. Darurat yaitu keadaan sulit. Lafal niat tayamum adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci. 4. Tertib. Artinya tayamum dilakukan sesuai urutannya, yaitu mendahulukan muka dari kedua tangan. B. Syarat tayamum. Di antara syarat tayamum adalah sebagai berikut. Pertama, sudah masuk waktu salat. Kedua, tidak ada air. Jika sudah berusaha mencari air, tetapi air tersebut tidak ditemukan, maka boleh tayamum. Ketiga, dengan tanah atau debu yang suci. Tata cara tayamum. Pertama, menepuk kedua belah tangan pada debu tanah selepas berniat atau sesudah berniat. Kedua, tepukan pertama untuk disapu ke muka. Ketiga, tepukan kedua untuk disapu di kedua belah tangan hingga ke siku. Debu pada tangan kiri untuk disapukan ke tangan kanan. Keempat, debu pada tangan kanan pula untuk disapukan ke tangan kiri. Itulah tata cara tayamum. Itulah pembahasan materi hari ini. Semoga dapat kita mengerti dan kita fahami dengan baik, serta bermanfaat dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.